Oke, selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Sebelum gue mulai, gue mau perkenalan diri dulu. Oke, gue jangan dulu stop. Nih, gue nggak bisa lihat muka gue sendiri. Ya, gue mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama gue Muhammad Yusuf Baskara. Gue dari kelas 4302 ya, kelas 02. Kemudian itu aja sih kayaknya. Jurusan kita sama. Udah. Ada sebelum gue mulai ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada kali ya. Oke, gue langsung masuk ke responsi IMA. Oh, sekarang udah responsi IMA ke-8. Nah, topik pembahasan kita itu nested for loop. Kalian udah sampai mana nih IMA-nya? Halo guys? Ya sampai situ udah. Oh, udah sampai sini ya? Sampai nes. Oke. Jadi nested for loop. Gue jelas sedikit ya. Sebelum kita masuk ke nested for loop, kita harus tahu dulu loop itu apa, looping itu apa. Looping itu jadi pengulangan. Nah, jenis-jenis looping itu banyak. Jadi dalam algoritma, dalam dasar-dasarnya itu, salah satu yang kalian harus tahu itu tentang looping, pengulangan. Jadi kalian tidak perlu menulis coding atau sintaksnya yang berulang-ulang. Kita bisa menggunakan sintaks yang disebut looping. Kemudian salah satu looping itu ada for. Nah, kalian udah pernah tahu kan ada for, ada while, ada do while. Kalau nggak salah sih itu ya. Betul nggak? Betul. Halo? Betul Kak. Oke. Jadi perbedaan 3 dulu ini deh. Perbedaan 3 ini kalau for itu kita mau melooping sesuatu yang kita udah tahu. Misalnya apa ya kalau for ya. Misalnya kita udah tahu nih, kita mau ngulang sampai 5. Kita mau sort misalnya 1 sampai 5. Tapi kita nggak mau sort satu-satu. Kita mau langsung sekaligus running sekaligus kan. Nah, kita bisa pakai for. Nah, kemudian while. Kalau while kita bisa gunakan ketika kita nggak tahu kita mau sort berapa pengulangannya. Misalnya anak ayam. Misalnya anak ayam 10 mati 1 tinggal itu atau apa ya yang kita nggak tahu. Intinya kalau while itu sesuatu yang kita belum tahu pengulangannya sampai berapa kayak gitu. Kalau do while hampir sama, cuman kalau do while bedanya dia nge-run dulu, nge-show dulu, menghasilkan dulu, kemudian dia dia kembali ke while-nya. Ya intinya gambaran besarnya itulah. Kalau kalian belum punya gambaran kayak gitu sih. Oke. Kemudian pembahasan kita pada malam hari ini, BTW kalau gua kecepatan bilang ya, udah enak nggak ini pembahasannya atau bagaimana? Pas. Oke, pas ya. Kalau kecepatan bilang aja, karena gua nggak bisa lihat chat, jadi kalian ngomong aja nggak apa-apa. Potong gua pas lagi jelasin juga nggak apa-apa. Untuk pembahasan kita itu kita pertama bahas dulu tentang dasar nested for loop, kemudian kita bahas tentang cara kerjanya gimana sih, kemudian kita juga tahu bahas tentang bagaimana pola-pola nested for loop ini kayak gitu sih. Jadi itu gambaran besar yang kita akan bahas pada malam hari ini. Kalau misalnya nanti yang kalian mau tanyakan di luar pembahasan nggak apa-apa, tapi kita selesaikan dulu pembahasan untuk ini ya. Oke. Lanjut. Kalau kita tahu apa itu nested for loop. Tadi seperti yang gue jelaskan sebelumnya, loop itu kan looping itu ada banyak, kemudian salah satunya itu for. Nah, di dalam for itu dibagi lagi. Ada namanya nested for loop itu, intinya itu, biar simpelnya, kalau kalian pahami, dia adalah pengulangan yang bercabang. Intinya itu, pengulangan yang bercabang. Apa itu pengulangan yang bercabang? Jadi pengulangan yang lebih dari 2 kali pengulangannya menggunakan for-nya lebih dari 1. Jadi 2 atau lebih, kayak gitu. Jadi ini untuk nyelesain masalah yang lebih kompleks. Misalnya kalau gua mau mengulangi
dari 1 sampai 5 gue kan pakai for aja nih. Nah, kemudian kalau gue mau buat, ada tuh kasus di mana kalau kita mau buat segitiga. Nah, kan kalau segitiga misalnya kita pakai bintang tuh segitiga, dia 1 dulu di-solve, kemudian turunnya jadi 2, jadi 3, jadi 4 kayak gitu. Nah, kita bisa gunakan nested for loop. Jadi pengulangannya for-nya itu ada 2 kalau dalam sintaksnya. Kalau kalian bayangkan sintaksnya itu ada 2. Nanti kita contohkan ya. Intinya itu sih. Simpelnya pengulangan yang bercabang. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa lihat nih di PPT-nya. Ini salah satu contoh pengulangan. For loop biasanya umum digunakan untuk melakukan pengulangan yang hanya membutuhkan satu syarat atau kondisi. Yang dimasukkan pengulangan dengan satu syarat, contohnya adalah deret. Nah ini yang gua maksud. Ini masih ini contoh dasar dari pengulangan for tadi. Dia cuma menggunakan satu for. Kemudian di sort, misalnya kita mau sort dari 1 sampai 5. Daripada kita sort satu-satu, misalnya kita sort 1, sort 2, sort 3, lebih baik kita menggunakan pengulangan kayak gitu. Nah, ini contohnya bisa teman-teman lihat. Misalnya inputannya 5, n-nya kan inputannya 5, kemudian for-nya dari 1, i-nya 1, kemudian di sort jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Oke. Sampai sini paham ya? Atau masih bingung? Halo? Guys. Halo. Masih ya? Masih. Oke. Ini intinya looping itu pengulangan for loop itu untuk yang satu kondisi aja. Kemudian kita masuk ke nested for loop. Nah, simpelnya kalau dari penjelasan ini agak ribet ya. Tapi kalau kita baca nested for loop sesuai namanya for loop berasarang atau bercabang. Jadi dalam for loop ada outer for atau for loop inner. Nah, kalau gua bisa deskripsikan secara singkat, intinya itu for loop 1 itu untuk melakukan pengulangan. For loop 2 untuk melakukan pencetakan. Oke? Simpelnya gitu. Jadi for loop 1 untuk melakukan pengulangan. Jadi syarat kondisi pengulangannya itu harus ada for loop 1. Nah, kalau misalnya kita mau cetak kayak misalnya segitiga. Ini bisa lihat teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya di outputnya, dia ada 1, habis itu 22, 333, 444, 555. Itu dari contoh codingannya. Nah, jadi for yang pertama itu dia untuk melakukan pengulangan, for kedua untuk mencetak tadi, 1, ini mencetak satunya, mencetak dua-duanya, mencetak tiga-tiganya. Nah, menggunakan kayak gini. Jadi, simpelnya for 1 untuk pengulangan, for 2 untuk mencetak pengulangan tersebut, kayak gitu. Nested for loop digunakan melakukan perulangan untuk kasus yang memiliki 2 atau lebih syarat atau kondisi. Jadi, untuk nested for loop ini, seperti tadi syaratnya dia kalau yang lebih kompleks, atau yang pengulangannya lebih dari 1, kayak gitu. Contohnya kayak ini, mencetak angka sesuai urutan atau mencetak jumlah angka, mencetak jumlah sesuai angkanya, kayak gini contohnya codingannya. Oke ya. Teman-teman gak usah bingung kenapa bisa segitiga, itu karena hanya permasalahan di sort-nya. Kan itu ada print line sama print. Kayak gitu. Intinya dia outputnya itu 1, 2, 2. Dia mengulangi sesuai jumlah angkanya. Misal angkanya 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Kayak gitulah intinya. Paham ya? Intinya simpelnya itu for loop 1 untuk pengulangan, for loop 2 untuk mencetak pengulangan tersebut. Kayak gitulah. Oke ya? Oke? Halo? Jawaban dong, jawaban. Aman. Oke. Biar kalian gak ngantuk nih. Gue nanya terus biar kalian ada komunikasi di antara kita. Anjay. Lanjut. Kok nggak bisa sih? Oke, lanjut workflow nested for. Gimana sih cara kerjanya? Bagaimana sih alur kerjanya? Nah, ini alur kerjanya biar kalian gampang. Itu pertama ada start, itu udah ada tabel itu start, kemudian ada keputusan pertama decision 1. Jadi decision 1 itu yang ini, yang for int pertamanya ini, yang i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, baru i plus plus. Nah, itu dari decision 1-nya.
kan? Kemudian kalau misalnya kita masukkan tadi, yang ini kan kita masukkan, kan I-nya 1 nih, N-nya kita masukkan 0. Nah, dia kan I kurang dari sama dengan 0. Nggak bisa kan? Jadi dia nggak akan melakukan pengulangan, kayak gitu. Nggak memenuhi syarat ibaratnya. Tapi kalau kita masukkan kayak gini 5, dia memenuhi syarat nih. Nah, jadi dia akan ke true. Kalau misalnya nggak memenuhi syarat, dia akan ke false. Kemudian stop. Nah, kayak gitu kan. Ini dasar. Nah, kemudian setelah kita, misalnya kita dimasukkan 5 kan. Nih, di sini kan INT inputnya 5. Berarti true. 5, I kan I-nya 1. 1 kurang dari sama dengan 5. Maka true. Kalau true, maka dia akan ke discussion 2-nya. Discussion 2-nya yang di bawahnya lagi ini. Yang J ini. For J ini kan, J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan I. Kurang dari I. Kemudian J++. Nah, kalau misalnya dia false, dia akan kembali ke dia nggak langsung stop, dia kembali ke discussion 1 dulu, ke pengulangan pertama. Tapi kalau misalnya dia true, dia akan mengerjakan perintah yang ada di dalam for kedua. Misalnya ini tadi, int J0, J kurang 0, J sama dengan 0 kan, jadi 0 kurang dari I, I-nya kan 1 di atas. Nah, dia memenuhi syarat, 0 kurang dari I, maka akan di-sort I-nya jadi 1, kayak gitu. Kemudian, setelah itu kita, sebelum dia pindah, dia lihat lagi, J-nya kan di plus-plus di sini ada J++ nih, kalau teman-teman bisa lihat. J++ artinya J-nya ditambah 1. Nah, J sama dengan 1, 1 kurang dari 1. Enggak kan? Jadi dia nggak akan melakukan pengulangan, dia akan kembali ke for yang pertama, kayak gitu. Oke ya? Paham ya? Kayak gini, jadi dia nggak akan melakukan pengulangan, dia akan kembali, kalau false, dia akan kembali ke for yang pertama lagi. Tapi kalau true, dia akan melakukan sort, kayak gitu. Kalau teman-teman bisa baca juga nih, cara kerjanya program menjalankan dulu inner loop, bla 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 bla. Nah, intinya kalau dia mengerjakan dulu yang for pertama, kemudian dia menjalankan for yang kedua, kalau misalnya memenuhi syarat, kayak gitu. Oke ya? Oke? Halo? Oke, aman. Oke. Aman. Sebenarnya materinya itu aja sih, nggak ada lagi. Kita coba langsung latihan aja ya, langsung praktek. Nah, gimana? Teman-teman mau coba coding dulu, atau gua jelasin dulu, atau gimana? Sampai situ paham nggak sih? Maksudnya penjelasannya, oh jadi kita nggak usah ingat inner for atau apa ya, kita ingat saja for pertama sama for kedua. For pertama itu untuk memenuhi syaratnya, for kedua untuk mencetaknya, begitu. Sampai sini paham ya? Maksudnya nggak beribet atau apa gitu. Halo? Paham. Oke, kalau udah paham, kita ke code. Kita latihan dulu, latihan. Ini teman-teman mau coba untuk coding dulu, atau gue jelasin dulu gimana cara analisisnya, atau gimana? Jelasin cara analisisnya dulu aja nih. Oke. Kalau kalian pernah diajar Pak Indra selalu mengatakan sebelum memulai soal kita harus analisis dulu, karena kalau orang yang nggak analisis itu artinya orang gagal lah, ibaratnya kalau dalam lomba dia itu udah gagal, kayak gitu. Jadi kita coba dulu analisis ini ya. Gue udah ini. Kita kelihatan nggak ininya, notepad-nya? Enggak ya? Belum. Kelihatan nggak? Bentar. Belum. Oke, gua search in sebentar aja. Oke, ini teman-teman bisa lihat nih ya. Soal nomor 1. Bisa nggak? Kelihatan nggak soalnya? Bentar, gua kasih besar. Sambil teman-teman screenshot, sambil teman-teman bisa kerjakan ya. Kelihatan nggak soalnya? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan. Pertama, kita analisis dulu ya. Pertama, buatlah sebuah program untuk mencetak angka 0 sampai 5 menggunakan for loop. Jadi kita tujuannya mencetak angka 0 sampai 5 untuk menggunakan menggunakan for loop.
cetak angka. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari soal tersebut, dia tipe datanya pasti integer kan, int. Karena dia nggak ada koma, nggak ada double, nggak ada float, dan lain-lain. Nggak pakai string juga. Oke ya. Tipe datanya jadi int. Kenapa int? Karena di situ nggak ada apa namanya, nggak ada koma, nggak ada angka double dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita pakai int. Kemudian outputnya, kalau kita lihat di situ outputnya segitiga Pascal, Jadi dia kayak buat segitiga gitu. Jadi ada pertama di short jadi 1, kemudian dia spasi ke 121, kemudian 131. Ini segitiga Pascal nih kalau kita dalam matematika. Jadi outputnya segitiga Pascal. Nah, ini teman-teman nggak usah ribet pakai yang rumus Pascal yang A tambah B pangkat 0 sama dengan 1, nggak usah. Kita pakai rumus tambah-tambah aja nih di sini kayaknya. Jadi di sini tuh pakai rumus yang kayak misalnya 1 nih, kemudian dia spasi, kemudian 1 dicetak 1, kemudian ditambah 1 tambah 1 kayak gitu. Nanti coba teman-teman coba dulu aja, kalau nggak paham nanti kita jelaskan. Kemudian variabelnya, kalau kita lihat variabelnya pasti ada inputan kan, inputan sama dengan, karena kita udah tahu pengulangannya sampai 5, maka dari 0 sampai 5, jadi kita inputannya 5 kayak gitu kan, karena kita lihat outputnya nih 1, 2, 3, 4, 5 variabelnya. Kemudian prosesnya, nah kita masuk ke proses nih. Kalau teman-teman bayangkan ya dalam codingnya teman-teman, pertama kita buat dulu kan kerangkanya, kemudian kita masukkan int-nya, int inputan sama dengan 5. Nih, jadi n-nya kita udah tahu inputannya sama dengan 5, kita udah masukkan, kemudian kita langsung for. Prosesnya itu di for i lah ibaratnya, for i. Aduh, bukan ini lagi, IntelliJ lagi. For, intinya i sama dengan 1, kemudian i kurang, intinya itu kurang dari inputan. I kurang dari inputan, i plus plus. Begini kan pertamanya. Nah, kalau ini kita show, kalau teman-teman coba nanti, kalau ini kita show, akan hasilin dia akan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi dia akan turun ke bawah. Kalau misalnya shownya nggak pakai print line, nggak pakai print line. Kalau pakai print line, dia akan kayak gini. Kayak gini itu print line. Kalau teman-teman, ini print line. Kalau yang shownya nggak print line, dia akan kayak begini. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kayak ginilah intinya. Kayak gitu. Itu untuk for pertama. Jadi kita udah dapat ya. 1, 2, 3, 4, 5 dia mengulang nih. Kemudian dalam for ini karena kita sifatnya kompleks, jadi kita tambahin lagi for-nya untuk for kedua. For keduanya itu J sama dengan 1 kalau nggak salah. J kurang dari inputan J plus plus. Oke. Nah, itu nanti di for kedua itu dia akan mulai bentuk kayak gini. Yang ini, yang materi tadi. Mana ya? Ini, bukan. Ini, kayak gini kan. Nih, coba lihat teman-teman. Nah, dia akan bentuk kayak gini nanti. 1, 2, 3, 4, gitu-gitu. Nah, tapi kita nggak shout i-nya di situ. Nanti ada for ketiga. For ketiga ini dalam for yang pertama. Jadi dia bentuknya kayak gini. Bentuknya ini. Dia, kan ini dalam nih kan. Dalam. Kemudian, oh iya. Ada for lagi. Jadi for J-nya itu ada 2. Kayak gini. Kelihatan ini ya, kelihatan ya. Halo?
Kelihatan. Kelihatan. Kalau nggak salah itu ini. Nanti ada gambarnya kayak gini lah. Nanti di sini ada kurang satu karena biar rapi. Nanti di sini kurang satu biar kurang i biar dia bentuknya segitiga. Tapi intinya gambarnya kayak gini. Jadi for J-nya itu ada dua di dalam for i. Jadi for J itu keduanya di dalam for i. Mereka seimbang ibaratnya. Itulah gambarannya. Nah, kayak gitu. Kayak gini. Sampai sini paham nggak? Atau ada kendala? Atau mau coba dulu? Coba dulu aja sih. Iya, jadi intinya itu karena ini segitiga, jadi dia for yang pertama, for i ini gunanya untuk membuat perulangannya. Apakah itu sesuai syarat perulangan? Ini pakai sama dengan karena dia nanti 5. Kemudian di for kedua, ini untuk spasinya. Jadi untuk bisa dia spasi kayak 1, 1, 2 itu pakai for kedua. Nah, for yang ketiga ini baru nanti short yang nilainya. Nanti di sini ada juga nilai output. Kalau itu sama dengan 1. Jadi dia di sini nanti ada nilai output sama dengan 1-nya untuk rumus dari segitiga Pascal ini. Nanti teman-teman coba dulu deh, biar teman-teman nggak bingung. Intinya gambarannya kayak gitulah. Oke? Sampai sini paham? Halo? Atau gua kecepatan apa gimana? Atau gua ulang lagi? Nggak apa-apa, kita santai-santai aja sini. Mungkin dicoba dulu Gimana, sih. Nanti salah satu buat present aja biar tahu mereka. Gitu aja. Nah, gitu aja. Iya. Dikasih waktu. Coba mereka jawab nih biar kita tahu apa yang mereka pengen sebenarnya kayak gitu. Gimana kalian? Halo? Bisa ulangin lagi nggak, Bang? Yang bagian mana? Yang penjelasan soalnya? Iya, yang tadi tuh, yang di note tuh. Atau materi? Nah, itu aneh. Ini kan pertama kita analisis dulu ya tujuannya. Kita mau mencetak angka 0 sampai 5 ini menggunakan for loop. Oke? Kemudian kita menggunakan tipe data integer. Kenapa integer? Karena kita lihat outputnya nih sama permintaan soalnya, inputnya kan 0 sampai 5. 0 sampai 5 itu kan integer. Nah, itu kayak gitu kan. Kalau misalnya 5,3, nah itu kita bisa pakai float atau double kayak gitu. Tapi gara-gara ini nggak ada koma atau apa, jadi kita pakai integer. Kemudian outputnya itu bentuknya segitiga Pascal. Kenapa segitiga Pascal? Ya karena kita lihat outputnya di sini, bentuknya segitiga Pascal. Tapi kita ya kayak gitu. Jadi outputnya segitiga Pascal. Kemudian kita masuk ke prosesnya. Pertama teman-teman bayangkan kalau kita buat codingan itu kayak gini tuh. Pertama awalnya itu PSFM. Kemudian di sini. Nah kayak gitu kan. Baru nanti isinya apa gitu. Nah inputannya karena kita udah tahu, kita buat inputan baru. Inputannya sama dengan 5. Kenapa? Karena kita udah tahu kan di sini inputnya sampai 5, jadi kita buat 5. Tuh. Kalau misalnya kita belum tahu, kita bisa pakai scanner SC titik apa gitu. Nah, kayak gitulah. Karena kita udah tahu jadi 5. Kemudian kita buat for-nya, pengulangannya. Intinya kita jelaskan for yang pertama itu untuk melakukan pengulangan. Jadi for yang pertama itu untuk melakukan pengulangan. Nah, for yang pertama itu prosesnya itu for yang pertama untuk melakukan pengulangan. For yang kedua untuk membuat spasi pada pengulangan tersebut. Kayak gitu. Jadi intinya nanti bayangannya gambarannya gini ya, gambarannya ya. Biar nih kayak gini kan, mana ya jadi contohnya. Nah ini, misalnya for yang pertama ini lihat PPT-nya, for yang pertama ini membuat pengulangannya, for kedua ini nanti mencetaknya, jadi dia 1, 2, 2, 3, 3. Nah, kalau di soal ini kan ada 2 for nih, for yang pertama untuk buat spasinya, for yang kedua untuk mencetaknya.
kan ada 3 for. For pertama untuk pengulangannya, for kedua untuk spasinya, ini for kedua untuk spasinya, for ketiga untuk mencetaknya, kayak gitu. Sama sih prinsipnya kayak yang soal ini, yang ini. Teman-teman buat dulu kayak gini, nanti ada tambahan 1 for lagi di bawahnya sini, kayak gitu. Nangkep nggak? Atau gue belibet ya? Atau gimana? Masih belum nangkep? Halo, halo? Tadi siapa yang nanya? Fahmi atau siapa tadi ya? Ya, berarti tadi for-nya di dalam for terus di dalam for-nya lagi gitu, Bang. Enggak, jadi for 2 yang 2 dengan for 1 kan kita sebut aja ini ya. Ini for 1 nih. Ini for 2 nih. Ini for 3 nih. Nah, for 3 sama for 2 ini di dalam for 1. Jadi for 3 ini enggak di dalam for 2. Halo? Oh iya, oke. Kirain di dalam for Jadi for 2 2. sama for 3 ini dia setara gitu. Oke, Bang. Paham ya? Iya, Bang, paham. Kenapa kayak gitu? Ya. Jadi dia setara. Jadi kan gue bilang tadi nggak usah ingat inner outer itu sama for outer sama outer for atau inner outer for. Kita ingat aja kalau for pertama itu untuk membuat pengulangannya, for kedua untuk mencetaknya. Nah ini sama, for pertama untuk membuat pengulangannya, for kedua untuk mencetaknya. Kenapa ada for yang ini, yang ini untuk buat spasinya nanti, biar dia bentuk segitiga. Jadi itu cuma untuk buat segitiganya aja, nggak usah dibingungin. Intinya itu yang pertama untuk syarat pengulangannya, for kedua untuk mencetaknya, kayak gitu deh. Paham nggak ya? Paham nggak? Halo? Gua tahu kalian. Bang, tadi for 2 sama for 3 tadi apa, Bang? Tuh. Gunanya? Kalau yang ini for 2 itu untuk membuat segitiganya. Jadi dia biar tersusun gitu. Kemudian for 3 ini buat cetak angkanya kayak gini, cetak angka ini. Ini. Yang ini. Lihat nggak? Mouse gua lihat nggak mouse gua? Itu intinya itu. Yang ke sampingnya Lihat, berarti kan? Bang ya, buat yang for 3 ya? Yang angka yang ke sampingnya bukan yang ke bawah itu ya? Untuk for yang ketiga? Iya. Jadi dia nyetak angkanya ya, yang ke sampingnya sini. Jadi yang for 2 itu dia nanti akan bentuk spasi, bentuk segitiganya lah di intinya di for 2 itu. Paham nggak cara kerjanya? Kalian coba dulu, nanti kalau ada kendala tanyain aja. Tapi intinya gambaran besarnya kayak gitulah. Aduh, ada pertanyaan lagi? Halo? Coba dulu, coba. Kasih waktu 10 menit atau 15 menit. Mau coba nggak? Kalau kalian udah dapat nomor 1, nomor 2 lebih gampang. Karena nomor 2 itu cuma pakai 2 for aja. Dia nggak ada for. Jadi dia cuma for 1 untuk pengulangan, for 2 untuk cetak, kayak gitu aja. Bintang-bintang itu gampang. Kayak ini. Yang ini lebih gampang sih daripada yang ini. Jadi kalau kalian dapat nomor 1 pasti nomor 2 udah gampang sih. Gimana? Nih. Ada lagi? Ada lagi nggak? Zahir gimana Zahir? Aman? Aman kali ya? Kalian coba dulu deh. Soalnya belum gua kasih ya. Bentar. Oh, gua share screen dulu ya. Soalnya. Tuh. Udah. Bentar. Berapa menit kalian mau dikasih waktu? Hah?
Halo? 10 menit, 5 menit. 2 menit saja. 5 menit cukup ya? Oke, 5 menit. 5 Jam menit sampai 21 10. lewat 5 ya? Ya. Oke, jam 21. Jam 8 lewat berapa? Lewat 10 ya? Atau lewat 5 lah? Kalau bingung, tanya aja, nggak apa-apa, santai. Kalian screenshot dulu deh ininya soalnya. Gue mau stop screen nih. Gue mau nyoba juga. Halo? Udah belum? Udah belum? Oke, gue stop screen ya. Jam 8 lewat ini ya.
sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kesedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. Jangan sering-sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kesedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. Gimana, ada yang udah nemu belum? Halo? Halo guys? Ada yang udah nemu? Atau kalian nggak ngerjain? Masih bingung? Halo? Kalau pada mau ini, mau apa namanya? Kalau yang udah nemu, mau share screen bisa juga. Nggak apa-apa, bantu ini teman-teman yang lain. Siapa tahu kalau dari kalian yang jelasin juga lebih gampang. Kayak gitu. Halo, gimana guys? Halo, gue lanjut aja ya. Ada yang mau ini nggak? Anissa atau siapa? Anissa, Yazid. Coba nggak? Coba. Firdaus mau nyoba? Mau nyoba nggak? Kalau nggak nyoba lanjut ke soal nomor 2 aja dulu. Biar nggak kemalaman. Atau gue jelasin dulu nomor satunya. Mau? Gitu aja nggak apa. Boleh. Jelasin aja dulu nomor satu kayak gimana. Nah. Ntar gue ini screen lagi ya. Gue udah nyoba modding juga sih. Nah, gue hapus dulu biar mana soalnya. Oke, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Bang. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan. Oke, kita coba ya. Itu kan tadi kita udah analisis. Pertama, tipe datanya INT, inputannya 5. Jadi karena kita
karena ini nggak ada ini apa namanya, karena kita udah tahu inputannya, jadi kita tulis langsung 5 aja ya. Kalau bisa teman-teman mau pakai scanner bisa juga. Sorry. Kemudian seperti yang gue jelaskan sebelumnya, for pertama itu untuk mendefinisikan pengulangannya. Jadi ini bisa dilakukan pengulangan atau enggak. For kedua untuk mencetak. Kalau nggak salah itu kayak gini. Nah, oke. Nih. Oke ya. Kemudian oh ya. Kita pakai if else biar dianya apa namanya? Nanti gue jelasin, gue coba dulu. Ini biar nanti dia nggak cetak berulang. Nggak salah sih. Kita coba dulu. If C sama dengan. Nah, untuk cetak angkanya, karena ini kita udah ini, jadi biar angka awalnya tercetak. Oke. Sampai sini paham nggak? Paham. Halo? Paham. Jadi kenapa dari mana nih Kak output satunya? Jadi kan di situ yang kita cetak nanti yang pertama 1 kan. Nah, makanya kita pakai output satunya ini. Gara-gara nanti kalau misalnya syaratnya ini nggak salah. Oh enggak. Kayak gini ya. Oke. Kemudian ada else. Kalian udah belajar if else enggak? Udah kan ya? Itu output sama dengan input kali J kurang I. C apa ya? C kurang ya kalau nggak salah. Bukan. Kurang 1. Ini sih. Bagi C. Nih, kita coba dulu ya. Gue agak lupa juga tadi. Oh ini. Nah, kenapa gue tadi bilang ada dua for. Nah, yang ini itu untuk buat spasinya. Masalah sih gini. Kita coba dulu ya. Jelasin nggak? Salah rumus gue nih. Masalah di rumusnya. Oh iya ini. Kurang. Oke. Kita coba dulu. Ini hapus. Oke. Oh ini shotnya di sini. Lupa. Oke, gue put. Oke. Gue jelasin dulu ya. Kalau kita coba dulu, bisa nggak? Aduh, error. Salahnya ya. Output. Rekam ya.
inputan 5, oke. Oh, 1 for I. Oh, blueprintnya. Oke. Ini lupa hapus. Oke. Enggak ya? Nah, cuma salah rumusnya nih. Oh, aduh. Nah, I kurang J. Ini benar nih. Bentar, saat mana lagi? Ini plus 1 output, oke. 1, oke. Nggak benar sih, harusnya. Oh, ini. Harusnya, tapi ini. Oh, sama dengan. Lupa, sama dengan. Sama dengan itu kalau misalnya kita pakai kurang dari, jadi dia tidak sampai ke 10 kan? Kita harus pakai sama dengan. Biar dia sampai ke 10. Kayaknya udah bisa nih. Harusnya sih bisa. Oke, sekarang tinggal kita rapihin. Ini kayaknya. Oke, udah bisa kan ya? Gua jelasin dulu. Pertama kita masukkan inputannya udah kita tahu 5 nih. Kemudian kita pakai output 1. Dengar nggak suara gua? Dengar nggak? Ada, Bang. Oke. Ada, Pak. Kita pakai output 1 biar bisa nyetak 1 di yang pertama ini. Kemudian pakai for tadi yang seperti gue jelasin, for pertama itu untuk syarat pengulangan, for kedua untuk nyetak. Nah, ini for pertamanya. Jadi for i-nya i sama dengan 0, i kurang dari inputan sama dengan 5. Tadi gue nggak pakai sama dengan 5, jadi dia cuma sampai 4 doang. Kalau kita pakai sama dengan 5, dia sampai ke 5 pengulangannya. Kemudian for kedua itu untuk nyetak yang ini. Nah, kan for ini untuk nyetak. J sama dengan 0. J kurang dari sama dengan I. Jadi J-nya ini tidak mengulangnya tidak akan lebih dari I ini. Jadi misalnya dia udah cetak nih, kalau if J sama dengan 0, I sama dengan 1, atau I sama dengan 1, dia akan nyetak 1. Seperti yang ini. Kemudian, dia ini udah masuk cetak 1. Ternyata habis itu dia nambah, J-nya sama dengan 1. Jadi J kan sama dengan 1, I sama dengan 1 kan, apakah I kurang dari sama dengan 1? Kalau dia nggak kayak gitu, maksudnya nggak memenuhi syarat, dia akan pindah lagi ke berikutnya, kayak gitu. Nah, kenapa gue bilang ada for satunya lagi, yang ini buat spasinya, biar dia jadi segitiga. Jadi, walaupun kita nggak pakai ini, dia akan tetap berbentuk sama, tapi dia nggak jadi segitiga. Coba kita lihat. Nah, kayak gitu kan, dia akan bentuk ini. Dia nggak jadi segitiga yang seperti output. Makanya kita pakai ini. J sama dengan J kurang dari sama dengan inputan kurang I. J plus plus. Nah, dia akan jadi segitiga. Kayak gitu. Sampai sini paham? Atau masih kurang penjelasan gua? Halo guys? Atau kayak belibet? Halo, halo. Halo, Berarti gimana? ada spasi ya, tuh? Emang harus ada spasi ya? Yang mana? Yang ini? Iya, kalau nggak dipakai spasi sebenarnya bisa juga sih. Dia akan nyatu ke samping. Ini cuma untuk biar nyatu ke ini aja. Nah, kayak gitu. Dia nyatu ke samping gini. Jadi kalau ada gini, dia biar jadi bentuk segitiga aja gitu. Jadi walaupun sebenarnya tanpa ini, kita tetap bisa buat yang tadi ini. Jadi kan seperti yang gue jelaskan, for pertama itu buat
pengulangannya, for kedua untuk nyetak angkanya. Nah, yang ini nyetak angkanya kayak gini. Kayak gitu. Rumusnya ini Itu dari kan mana? Apa? Gimana? tadi yang dibuat spasi itu Bang. Itu kenapa inputannya harus dikurangin itu? Nah, kalau nggak dikurangin I, dia nggak akan jadi segitiga. Karena jadi dia akan bentuknya gimana ya? Kita coba aja ya, biar kita lihat sama-sama. Dia nggak akan jadi segitiga kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi dikurangi I, biar spasinya itu jadi segitiga gitu loh. Kayak gitu. Dia akan gini, sama aja. Jadi sama aja kayak kita nggak pakai ini, sama aja kalau kita nggak kurangin I. Dia nggak jadi bentuk segitiga. Kayak gitu. Ini kan untuk spasi aja nih, yang for ini kan untuk spasi biar dia bentuknya rapih gitu. Jadi sama seperti yang gue bilang, for pertama untuk syarat pengulangan, for kedua untuk cetak angka gitu. Ini hanya untuk rapiin aja. Sampai sini paham ya? Paham Bang. Atau masih ini? Nah, ini mungkin teman-teman nanti bingungnya di sini nih. Kenapa rumusnya kayak gini, output? Nah, ini cuma pakai analogi matematika aja. Misalnya kalau outputnya sama dengan 1 kali, kemudian I-nya berapa? I-nya 1 misalnya, 1 kurang J-nya berapa? 0. 1 kurang 0, 1, 2. Bagi J sama dengan 1. Atau kan J-nya 0. Bagi J sama dengan 1. Jadi dia outputnya jadi 1, kayak gitu. Jadi ini untuk logika matematikanya aja. Bagaimana sih cara logika matematikanya? Itu diasah dari teman-teman sendiri. Intinya kalau misalnya basicnya, yang penting kayak gini aja. Tinggal teman-teman aja yang kembangkan gimana nanti itunya, apa namanya, bagaimana sih sautnya, bagaimana, kenapa dapat 2 kayak gitu. Ini rumus-rumus ini dari logika teman-teman, bukan jadi yang penting dasarnya teman-teman udah paham, logikanya ya itu harus diasah sih, harus banyak latihan gitu sih. Ada lagi nggak? Siapa yang mau nanya? Silakan. Kalau gua penjelasannya belibet, sebenarnya gua ini paling noob di antara teman-teman yang lain sih. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Yang kalau gua misalnya penjelasannya ribet nih kakak ini, nanti ada Andre, ada Ahdan, ada Abdu, ada Umam dan lain-lain yang bisa bantu teman-teman juga. Nanti sesi pertanyaan aku iniin. Iya, nanti kalau gua misalnya nggak suka nih sama kakak ini gara-gara dia belibet biasanya, itu bisa nanti dibantu sama yang lain juga. Kita sama-sama belajar aja di sini, jadi santuy aja, nggak usah gue paling pintar di sini bla bla bla, enggak kok. Kalau gue sih santuy, maksudnya kita sama-sama belajar, kita tujuan kuliah kan untuk belajar. Kalau udah pintar ngapain kuliah, kayak gitu aja sih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Atau ini mau beralih ke luar materi? Atau mungkin nanti mau tanyaan, soalnya gue nggak bisa juga sampai lama sih, gue jam 9 kayaknya harus ini juga apa namanya, berhenti juga karena gue ada rapat lagi. Ada yang mau tanyakan nggak? Halo. Yang di Ya, update kalau ada pertanyaan itu, tanya aja nggak apa-apa. di formulir itu tuh banyak yang tanya kan. Kalian aja ditanya di sini. Oh iya, kenapa nanya di formulir cuy? Iya, biar jelas di sini aja nggak apa-apa. Iya, kalau misalnya udah cukup ya untuk materi ini, kan ini ada satu lagi nih. Coba kalian kerjain yang ini, yang bintang. Tadi kan gue bilang kalau misalnya yang nomor 1 kalian udah, nomor 2 pasti lebih mudah. Coba intinya itu for pertama untuk syarat pengulangannya, for kedua untuk cetaknya. Ini cuma pakai 2 for sih yang ini. Sama kayak ini, rumusnya sama kayak ini. Cuma ganti bintang doang. Coba deh. Kalau ada yang berhasil bisa share screen, kemudian kita lihat gimana sih dia ngerjainnya. Bisa nggak? Ini sampai jam berapa? Panitia sampai jam berapa nih? Siapa panitianya? Ya. Aldan, Putra sampai jam berapa? Putra sampai jam berapa, Put? Sampai jam 9 kan. Kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa.
Kalau misalkan nggak bisa nggak apa-apa. Ntar gua backup dulu. Gimana yang lain? Mau kerjain ini nggak? Sok kalau ada Oh ini pertanyaan kita nggak lanjut apa-apa. PPT-nya Sok dulu aja. nih. Nih harusnya. Any question and suggestion? Santuy. Coba ini nomor 2. Aduh kok nomor 2 ada yang mau ditanyain nggak? Ah iya nomor 2. Dan gamenya dan Halo? Santuy guys. Tanya aja. Kalau nggak ada yang tanyain, kalian kerjain lah. Kerjain. santuy. Coba, gua 5 menit lagi gua kasih waktu. Kalau bisa dari kalian sih share screen atau apa gitu. Jadi kita tahu permasalahan kalian sebenarnya apa gitu. Soalnya kalau kalian diam-diam juga, kita nggak tahu juga permasalahannya apa. Apalagi kalian nggak ada asisten praktikum. Jadi salah satu-satunya harapan kalian ya responsi ini. Atau anak 01 tuh katanya kan beda-beda tuh. Mungkin ada soal yang bingungin atau gimana. Ya, Pada kalau ada mau ditanyakan silahkan. Di luar soal, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya gue nggak tahu, ada Andre yang jago, ada Aldan, ada Ahdan, ada siapa lagi, Putra, Abdu. Banyak yang jago sini, Bang Fikri. soalnya tuh Nest for tuh kayaknya auto masuk ke ini sih, ke asesmen pasti. Daripada kalian nggak tahu dasarnya, nanti malah kedepannya juga susah buat itu. Oh ya, untuk IMA sendiri itu, kalian harus permantap di IMA sih, maksud gue, karena IMA itu dasar dari semua bahasa, jadi looping itu ada di bahasa mana aja, di Java, C++, di mana, di Python, di lain-lain itu pasti ada looping, ada jadi semua implement yang kalian pelajari di IMA itu ya dasar-dasar dari apa namanya pembelajaran ini programming. Jadi harus kalau kalian nggak paham dasarnya nanti pas udah tingkat-tingkat selanjutnya lebih ribet lagi gitu. Release dan lain-lain itu kan di semua bahasa ada. Jadi maksudnya cuman beda sintaksnya aja, tapi dasar-dasarnya sama. Jadi kalau kalian udah pelajari satu bahasa nih, udah kuasain benar-benar ahli lah dalam bahasa itu. Kalau pindah ke bahasa lain butuh 3-4 bulan aja lah untuk bisa nguasain lagi. Karena dasar-dasarnya sama. Kayak gitu sih. Gue mau share-share aneh aja. Gimana? Nomor 2 ada nggak yang mau ini? Share screen kayak langsung. Gak usah malu-malu cuy. Atau mau ngobrol yang lain gitu. Atau mau ngobrol. Daripada kalian tulis di Excel itu, lebih kan ini aja langsung. Sebenarnya kalau kalian mau apa namanya maju ya harus berani juga sih. Apalagi udah mahasiswa kan, nggak bisa dipaksa-paksa lagi. Bukan kayak anak SMA. Takutnya kan kalian tahun depan misalkan offline gitu kan. Biasanya tuh ada asprak. Nah asprak tuh biasanya dari tingkatnya kalian ntar. Kalian yang ngajar ada tingkatnya. Kalau kalian nggak paham ntar ya malu lah, masa gurunya kalah sama muridnya gitu kan. Ya kayak gitu. Ada nggak? Siapa nih ya? Ada di sini nih, di room ini gue cek ya. Tunjuk aja kak. Dan gitulah cuy. Alif Irfan di mana? Irfan di mana? Iya kak. Irfan Paham kak. Lu dulu sama dosennya proan lu kan? Sombong banget lu ketawa. Malah tawa. Kerekam Pak Alif. Anissa Ayu. Mana? Bisa nggak nomor 2? Halo? Nisa? Dikit-dikit, Kak. Mau share screen nggak? Coba share screen dong. Nggak mau, Kak. Kan udah jadi kan? Nggak apa-apa. Maksudnya, walaupun lu nggak tahu jelasin, yang penting gue udah berhasil kayak gini. Nanti kita ini aja. Jelasin sama. Atau form Excel-nya mana nih? Di share screen aja yang tanya siapa. Biar tahu nih yang mau tanya. Apalagi? Enggak, Kak. Ihsanuddin. Mana Ihsanuddin?
Itu kayak waspek kan. Tapi nggak ikut. Zainuddin, mau nyoba nggak Halo. Zainuddin? Apa kak? Hah? Gimana? Mau nyoba nggak nomor 2? Belum. Tapi udah bisa atau gimana? Belum mencoba. Pantesan nggak jadi cuy. Codingan itu harus dicoba. Siapa ya? Raihan Bilhak. Mana Raihan? Halo, Ya, Kak. gimana? Mau coba nggak? Belum. Kalau nggak, gue bahas aja ya. Kita Ya. bahas aja. One Pro. Sebenarnya gampang sih, nomor 2 ini sama kayak nomor 1 kalau nggak salah. Cuman dia cuma for 2 doang, tinggal tambahin bintang aja kalau nggak salah ya. Gue coba dulu. Nih, kayaknya sama deh dengan yang ini. Kita coba ya, kita hapus ini ya. Hapus ini. Kemudian inputannya kita ini kalau nggak salah. Kemudian kita bintang aja. Kayaknya gini sih. Nggak salah ya. Tapi kita analisis. Kalau kayak ini analisis dulu aja. Nah, gini kan, jadi kan, udah sesimpel itu. Jadi ini hilang. Sombong. Dendra kita keluar aja deh, sombong. Nah, kayak gitu. Jadi nomor 2 inputannya 4. Nah, jadi dia sama kayak nomor 1. For-nya sebagai syarat pengulangan, for J-nya sebagai inputan. Kayak gitu sih. Sampai sini paham nggak? Sampai untuk cetak nih, for ini untuk cetak. Mungkin yang dikatakan syarat pengulangan juga kalau dalam segitiga nih jumlah tingginya berapa gitu. Misal tinggi segitiganya 4, ya artinya 4 misalnya gitu. Itu kan 5 gara-gara dimulainya dari 0 kan. Bukan dari 1. 4 ya 4 juga, iya benar. Buat jumlah tinggi segitiganya syarat pengulangan. 4, 5. 5 gara-gara gue pakai sama dengan. Kalau dihapus ini juga nih. Nah, soalnya kan 1, 2, 3, 4. Nah. 1, 2, 3. Oh, di sini ya. Dengan enggak salah. Ya kayak gitu sih. Tapi kalian coba analisis dulu kalau misalnya di apa-apa kerja soal analisis dulu kemudian di coding, jangan langsung coding. Nanti Pak Indra marah. Kenapa Indra marah? Rekamannya masuk YouTube, share ke Pak Indra. Nanti maksudnya gara-gara kalau kalian ikut gimnastik juga nanti kayak gitu harus analisis. Karena kalau nggak analisis katanya langsung kalah. Benar sih, langsung kalah. Kita juga langsung kalah kemarin dan gimana? Yang lain. Kalau nggak ada gue tutup nih. Atau habis kalau gua nggak ada gue tutup kemudian nanti Andre dengan yang lain. Ini Ahmad. Bang, ini gue gagal bang. Kenapa? Hah? Gagal. Coba share screen coba. Kalau masuk yang aja. nih. Coba share screen, kita lihat gagalnya di mana biar teman-temannya tahu. Oh ini gagalnya ini. Padahal udah sama loh. Oh iya. Coba. Share screen. Oke. Nomor berapa? Nomor satunya. Oh ini nomor 1. Iya. Nomor 1 inputannya 5, outputnya 1. Oke. Oh kalian pakai ini ya? C plus apa? Notepad plus. Oke, Notepad plus. Ribet banget. Ternyata inputan short. Inputannya nggak dulu 1. Yang paling for paling atas. Yang mana Dan? Ya. Itu outputnya mana sih? Output itu ada salah di
for pertama sama for kedua. Heeh. For pertama benar, for kedua sama for ketiga, maaf. Oh iya. Jadi for yang kedua itu kamu startnya dari 1, jangan dari 0. Oh, iya. Nah, startnya dari 1 karena dia mau ngecetak si spasi aja. Nah, spasinya itu harus pakai itu 1. Terus bentar, cek lagi. For ini. Aman. I min J kan itu, sip. Output sama dengan 1, benar. Output di atas tuh, INT output sama dengan 0. Di atas. Di line 6. Ya, line 6 kita startnya dari 0. Oh. Nah, kayak gitu. Startnya dari 0. Karena kita mau ngubah isinya. Jadi harus kita set 0. Kalau coba di run, udah bisa belum ya? Bingung masih gini. Masih kayak gitu. Iya. Atau ngaruh notepad ya? Enggak tahu ya. For. Oh. 1 semua. Iya. Benar, ini mungkin ngaruh nggak nih? Ngaruh. 1 semua. Ini. Oh, for-nya. For yang ketiga ini kamu penutupnya mana? Pembukanya mana? Oh, ininya ya. Oh iya, pembukanya nggak. Harus ke jalan. Itu makanya belum dibikin. Kamu enter dulu pembukanya. Nah, itu kayak gitu. Nutupnya di mana? Udah di dalam. Di mana nih? Tunggu, for ini masuk ke dalam. Tutupnya taruh di bawah shout spasi output. Penutupnya. Tutup tambah 1 tutup lagi. Itu masih error tuh. Nah, udah berhasil ya. Sip. Kompil dia. Ranknya masih belum turun dia. Wah. Itu print line-nya. Itu salah ini dia. Harusnya 1. Yang di mana? Print line. Di sini nggak sih? Kan ini turun ke bawah. For yang pertama. Iya, harusnya situ sih. Udah. Harusnya kalau yang untuk spasi itu di for kedua. Turunnya di mana ya? Bentar. Bantu. Bentar kita. Coba atas. Ini ya semua kelihatan. Print. Oh, short-nya itu yang paling bawah. Dia di atas lagi. Oh iya. Bukan yang bawah. Yang buat itu dia di luar ini, dinaikin ke atas. Itu kan dia di luar ini, di luar for-nya itu. Nah, di situ. Coba. Ya gitu, coba. Sabar. Rank. Nah. Iya, gitu. Oke. Jadi biasa memang salahnya kayak gitu-gitu sih, kayak dia nyimpannya di luar apa namanya? Udah, kayak gitu sih. Ada lagi yang mau share screen, coba kalau ada permasalahan. Ya palingan kalian teliti aja sih, biasa memang kesalahan di kurang teliti.
Iya, lost connection tadi. Jadi kalau misalnya kayak tadi Akmal ada lagi mode-nya. Itu tadi Nah, itu di soal supaya outputnya tulisannya satu doang gimana ya? maksudnya Sautnya. Biar gak ikut ke loop. Kalau di Gimana? saut gak ikut ke loop gitu tulisan sautnya. tulisan sautnya nggak ikut dulu. Ya, saya misalkan soal kurung petik nih. Output titik 2. Habis itu tambah outputnya. Nah, itu nih teman saya itu kecetak semua outputnya. Output angka ke loopnya. Oh, itu karena dia simpan outputnya di dalam pengulangannya. Oh, tahu. Itu harusnya kan apa? Dipisah ya. Output Kayak sendiri. gitu. Kan harusnya kayak kalau nggak salah sih nggak boleh disimpan dalam pengulangannya sih. Coba Andre yang jelasin. Dia lebih pro. Gimana Andre menurut lu? Ya kabur. Ya jadi kayak gitu. Jadi kayaknya itu kalau lu mau simpan outputnya itu jangan simpan dalam pengulangannya. Itu dia simpan outputnya di for yang mana? Yang for ketiga atau kedua? Bukan sih, ini cuman apa? Oh, tugas lain. Logikanya aja outputnya supaya nggak ikut kecetak. Simpan di luar for aja output. Dia mau simpan output biar simpan di luar for-nya. Kalau ikutnya cetak. Jadi dia slotnya di luar for. Jadi outputnya akan muncul satu doang. Gini gimana ya? Kayak gini bukan yang dalam bahasa script. Oh udah. Oh ternyata ada di latihan kali. Nih. Kayak gini maksudnya. Ada output satu doang gini. Kemudian muncul angka gini. Iya itu. Nah ini di luar. Gitu. Dia simpannya jangan di dalam for, di luar for biar dia nggak ada pengulangan. Kalau dia simpan di situ. Ya, kalau dia simpan di dalam for, dia akan ngulang terus nanti output gitu. Nah, gini output. Nah, simpannya di luar for. Gitu. Oke. Jadi biasa emang kesalahan kecil sih kayak gitu. Bukan karena kalian nggak tahu. Ada lagi nggak? Tanya. Akmal kelas berapa sih? Berapa? 02. 02. Nggak ada sama sekali, aku doang ya 02 sini. Nggak ada teman gue sih. Udah jago dia. Kalau udah percaya diri. Gimana yang lain ada? Tanya. Ada nggak mau nanyain? Kita mau nanya sesuatu kayak apa? Katanya jam 9 kita udah selesai. Jadi sebelum itu. Tapi enggak sih kalau kalian masih mau lanjut boleh bebas-bebas aja. Nanti yang lanjut Andra atau Ahdan nih. Atau Abdu jago tuh sebenarnya. Aldan juga, Putra juga. Alif juga. Jago-jago sih di sini. Gila sih. Benar. Ada apa aja boleh dah. Apa? Tanya out of topic. Kalau kalian di masa merasa salah jurusan, sebenarnya itu enggak sih. Kalian coba jalani dulu aja. Kalau kalian nggak paham IMA ya jalani dulu aja. Serius. Gue juga nggak paham juga sih. Sampai sekarang.
Mulai aja dulu, benar. Yo, iya. Benar. Ada lagi nggak yang mau Tapi ditanya? Yusuf tuh pinter ini loh, bisnis. Siapa tahu kalian Oh, Kak, mau tanya Kak, misalnya kalau Boleh, di boleh. semester 1 ini kan dasarnya tuh kayak keteteran gitu tuh Kak. Nah, ntar buat kedepannya tuh lebih baik nguatin dasarnya lagi apa ikutin aja gitu? Ikutin alurnya gitu kayak udahlah tinggalin aja gitu yang dasar-dasarnya. Jadi kayak yang baru aja gitu. Oke, silakan Andre mau jawab atau Hadan? Siapa dulu Andre? Lo atau gua? Ya, dulu mungkin. Dulu. Kalau menurut aja udah Andre. Kalau menurut Ahdan kayak gini nih. Oh, Sabdan. kalau menurut gue sih kayak gini sih. Segala sesuatunya tuh lo harus tahu dasarnya dulu nih. Ibaratnya lo bikin rumah ya lo harus ada pondasinya dulu gitu. Soalnya kenapa? Misalkan ibaratkan nih lo lagi bangun rumah nih. Misalkan ya udah nih pondasinya tuh lo tuh nggak kuat gitu. Ya emang rumahnya lo bakal jadi, tapi ntar kalau misalkan rumah lo nanti di apa ya dapat sesuatu beban yang lebih berat, misalkan ada bencana gempa atau apa, itu bakal gampang roboh gitu. Karena kalau misalkan lo nantinya ke depannya misalkan udah ada materi apa sih lanjutannya IMA tuh ada ISD, PBO segala macam. Itu lo benar-benar harus dianjurkan tahu dasarnya kayak gitu. Soalnya tuh ngoding tuh nggak kayak apa ya, nggak kayak mata kuliah biasa gitu. Misalkan bahasa Indonesia nih, lo ketinggalan materi tentang paragraf gitu misalkan. Ya misalkan lo nggak terlalu paham tentang paragraf, misalkan ada materi yang lebih tinggi dari paragraf, ya lo masih bisa mengikuti karena itu bacaan sesuatu ilmu yang kayak teori-teori itu bisa diikutin lah. Tapi kalau ngoding itu ntar jatuhnya ntar lo takutnya nih kalau kedepannya tuh kalian bakal ada apa sih tugas akhir gitu kan. Nah, misalkan kalian nggak tahu dasarnya gimana, takutnya lo nggak bisa nyelesain nih tugas akhirnya. Uh, lo mau buat apa? Misalkan lo buat aplikasi nih misalkan, lo kepengen fitur A gitu, tapi ternyata lo nggak tahu dasar buat fiturnya tuh gimana. Ntar ya lo susah sendiri kayak gitu. Takutnya ntar kalau waktu udah ada tugas-tugas akhir segala macam, itu kan nanti kalian presentasi. Takutnya ditanyain sama dosen gitu. Kalian tuh bikin kayak gini sendiri atau gimana gitu kan. Kalian nilainya sekian, tapi kok waktu ditanyain tentang yang dasar-dasar kok nggak bisa gitu. Takutnya gitu. Kalau menurut gue sih, walaupun nanti kalian bingung sekarang, terus ada materi baru, diiringin aja gitu. Yang kalian dasarnya belum bisa apa, tetap dipelajari, tapi sambil kalian tuh belajar yang lagi dijalanin buat ke depan itu apa. Gitu sih. Udah Andre. Udah Dan. Oke, itu dari Ahdan ya. Kalau dari aku, pro tips nih. Yang penting paham dulu ini sih. Jadi kalian ya, aku tahu kalian pasti pusing. Aku juga kayak gitu. Aku basicnya itu biologi, bukan anak coding gitu kan. Sekarang jadi anak proyekan banget. Nah, kalian yang penting gini, at least you got the logic gitu kan. Kalian dapat logic si IMA-nya. Ini kalian harus ngapain sih? Kayak gitu. Jadi at least you got the logic and you know what you have to do gitu kan. Lu pelajarin logiknya aja, basicnya aja, nggak harus didalemin banget, nggak kayak nih for loop nih, misalkan kalian masih pusing, ya nggak apa-apa, masih pusing. Tapi yang penting kalian dapat logiknya. Nih, contoh aja ya. Ini contoh, aku nge-share screen ya. Contoh aku nge-share screen. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Udah. Oke. Nih, misalkan kayak gini. Menurut kalian outputnya apa? Aku nggak ngerang. Kalian tebak aja. 1 sampai 5 ke bawah.
Nah, iya, kayak gitu. Kalian dapat kan logiknya 1 sampai 5 ke bawah. Nah, sampai situ. Kalian yang penting ngerti itunya. Kalian bisa memperkirakan ini outputnya apa, berarti kalian dapat logiknya. Kayak gitu. Kalau aku belajar kayak gitu. Jadi kalian nggak harus mikirin, aduh ini pakai apa ya kan, nanti nampilin pakai apa, yang penting dapat dulu logiknya. Misalkan kayak lampu merah, lampu lalu lintas lah ya, kan ada 3 tuh, merah, kuning, hijau. Berarti di situ kondisi itu kalian harus pakai, kalau nggak if, ya switch case kayak gitu. Yang penting kalian paham di situ, itu aja sih. Kalau di IMA kayak gitu dulu, karena nanti di semester 2 dan semester 3 kalian nemu namanya implementasi struktur data, itu di sana baru kalian kepake tuh IMA-nya, kayak oh kemarin ternyata gue udah belajar kayak gini ya, gampang banget dong berarti, kayak gitu. Jadi ya yang penting udah tahu dulu lah, kayak gitu. Gampang banget ya. Jangan gampang. At least lu nggak ngulang kan, Dan, kayak gitu. Emang. Gitu. Dia yang mau tanya mau jam 9 nih. Yusuf mana dah? Ya guys, gimana? Udah, atau ada tambahan lagi? Siapa lagi yang mau nambahin? Mungkin ini Alif atau siapa? Ada yang tanya tuh. Gimana caranya? Gimana? Soal nomor 2 tapi diganti jadi angka 0 sampai 9. Oh, berarti shotnya di I-nya. Lo genre. itu di gimana sih? Maksudnya ke bawah gitu tampilannya? Itu gimana? Lo mau yang Ihsan apa yang Siti Sukiro dulu? Atau si Akmal tuh? Oh, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke gitu. Itu tuh kalian tinggal ngubah ininya aja sih, count-nya aja sebenarnya. Ya, aku nanti ngasih taunya ntar. Oh, sekarang aja. Ya udah. Gila tuh siapa bisa tuh. Set. Nggak apa-apa. Kasihan si itu, si siapa namanya? Yusuf. Ini kalau kasusnya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini. Kayak tadi si kalian ya, Yusuf di kakak ya kan. Kalian bisa tambahin spasi kayak gini. Kayak gitu kan, kasih tambahin spasi. Kalau kasusnya 1, 2, 3, 4, 5 dari 0 kayak gitu maksudnya, kayak cuy kalem. Nah, output 0 kayak gini bukan maksudnya? Kayak gini bukan? Bukan Bang, apa? Jalan terus urut. Oh, jalan terus urut gitu. Iya. 0, 1, 2, 3 kayak gitu. Iya. Kalau mau kayak gitu, berarti kalian pakai nanti tuh di ininya yang kalian print itu si I-nya. Tetap ngikutin kayak gini, mirip. Ikutin I-nya aja kayak gini. Cuma itu aku agak lupa sih codingannya. Ini kan kalau 1, 2, 3 kayak gini ya. Ini aku agak lupa sih codingannya kalau yang kayak gitu. Ntar aku coba-coba dulu. Soalnya jujur kalau misalkan kalian dapet nested for loop kayak gini, kalian tuh harus mikirin yang pertama for loop pertama. Nah, for loop pertama itu kalian nih kayak gini nih. Ini tuh fungsinya buat apa? For loop pertama nih aku kasih tunjuk nih. Ini aku hapus. Aku shortnya di sini ya. Biar kalian paham kenapa for-nya harus ada 2. Nah, kenapa for-nya harus ada 2?
Nah, karena kalau kalian ngecetak I-nya aja, nih cuma satu for, dia bakal ngecetak tadi yang aku tanyain ke kalian. Dia ngecetak ini 0 karena aku start dari 0. Kalau kalian mau dari 1, silahkan. Ini ubah jadi kayak gini. Nah, fungsinya ya for loop yang pertama, itu dia buat ngecetak kayak gini. Kayak gitu. Nah, misalkan kalian mau ngecetak yang for loop yang kedua, ngelanjut ya kayak gitu. Itu sebenarnya logiknya kayak gini, berarti dari 2, 3, 4, 5, ini dia nambahin ke samping kayak gitu. Jadi ini kalian J, tunggu aku coba hitung dulu. Ini kalian J plus 1, F plus 2. Kenapa plus 2? Karena kita mau ngecetak dia jadi ini ganjil semua. Karena kayak gini kan konsepnya. Nah, kenapa ganjil? Karena tadi udah dijelasin sama si Yusuf, sama Bang Yusuf. Jadi prinsip kerjanya gini, kalau satu udah dikerjain, nih ini namanya satu iterasi. Satu udah dikerjain, udah di-sort, nanti dia nampilin isi badannya, yaitu for kedua, kayak gitu. Intinya kayak gitu cara kerjanya. Nah, ini jadi aku kasih ini ya. Jadi ini bisa kita terusin. Mulai dari 1. Mulai dari berapa ya? Bentar. Mulai dari plus sama dengan 2. Ini sama dengan I. Benar ya? Nah, coba dulu. Tes dulu. Kan masih kayak gini ya. Masih sama. Nah, ini kita set sama dengan N lah ya. Sama dengan N. Gitu. Nah, emang kita harus coba-coba karena emang ribet soalnya kalau kalian pakai namanya for loop kayak gini. Nah, ini kan udah mulai kelihatan nih bentuknya, ya kan? Ini aku kasih shot deh, biar kalian kelihatan bentuknya. Nah, 1, 2, 2-nya masih di sini. Harusnya kalian maunya ini 3 ke samping kan? Terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu nanti tinggal kalian inikan aja. Kalian mainin dari si for loop ininya. Nah, jadi ini kan kalau ini kayak gini ya. Masih berantakan. Jadi coba-coba dulu. Nah, udah mulai ketemu kan. 1, 3, kayak gitu. Emang kalau sarannya nih, kalau kalian dapat kayak gini, emang benar kalian nggak boleh langsung ngoding. Jadi kayak tadi kan aku ditanyain gimana caranya bikin 0, 1, 2, lanjut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gitu. Nah, kalian nggak bisa langsung ngoding. Jadi kalian coba coret-coretan dulu aja. Misalkan di Word kayak gini. Kalau I-nya sama dengan 0, kira-kira J-nya berapa ya? Kayak gitu. Kalau J-nya berapa, misalkan J-nya udah masuk 2 nih. I-nya sama dengan 1. Sini. I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2. Kira-kira outputnya berapa? Kayak gitu. Itu kalian coba codingin di sini dulu. Kayak gitu. Tapi nanti aku coba-coba dulu lah yang ini. Ntar aku kasih kalian gimana caranya. Ntar aku kasih kalian. Tuh, coba-coba dulu. Soalnya tricky tuh. Kalau udah ada yang bisa share screen. Sampai. Gimana kalau cara inputan bentuknya nggak angka, tapi bintang semua? Gimana maksudnya?
inputan bentuknya enggak angka, tapi bintang semua. Itu inputnya bintang gitu. Itu output apa input? Kalau bingung. Oh, ini 1, 2, 3 kayak gini, tapi diganti bintang gitu. Oh, pusing. Kalau kayak gitu gampang. Kalian kan kayak gini ya tadi tuh. Ini sengaja nggak aku tengahin biar gampang aja. Kalau mau diketengahin, ini kalian tinggal tambahin for i. For i j 0 benar gak? Aku lupa. Cek. Oke, aman. Ini 1 ya. Oke, masih salah ya. Nah, kan kayak gini ya. Tadi siapa namanya? 1, 2, 2, 3, 3. Oh, itu mah kalian pakai i ya. Maaf. Oh, kalian kan kayak gini ya. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, ya kan? Kalau misalkan mau pakai bintang, ini tinggal ubah aja jadi bintang, kalem. Begini. Ini komen aja nggak kepake. Nah, akan berubah, ya kan? Gitu. Guys. Ntar yang ini aku coba ubahin ya. Yang dari Siti Syafira, aku coba dulu. Oh iya, Andre, sekalian gue tutup juga ya. Maksudnya kalian lanjut. Gue mau izin ini, Andre. Ada rapat lagi, Andre. Oke, Andre. Halo? Oke, siap. Teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya gue out duluan karena gue ada rapat lagi. Kalau misalnya kurang, itu bisa tanyain ke Andre, dia lebih pro sih kalau masalah ginian. Oke, gue tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Andre, lanjut, Andre. Izin ya, guys. Yo. Ya, kalau masih mau nanya-nanya, kalau out of topic nested for juga nggak apa-apa sih, sampai. Thanks, Yusuf. Oh iya, buat yang tadi masih bingung, si ini ya, si segitiga Pascal atau istilahnya segitiga penjumlahan. Nah, jadi ini udah aku kasih note-nya ya, biar kalian gampang ngeliatnya. Aku pinggirin deh ya. Jadi, ini aku coba run dulu biar bisa dilihat gampang. Ini aku inputnya 5, kecetaknya 5. Oke. Jadi, konsepnya kayak gini. Buat yang tadi yang pertama yang masih bingung. Kita coba ini dulu, kasih input. Oke, kasih input. Maksudnya for loop ya. For loop. Nah, for loop yang pertama ini kita pakai buat nyari ini. Buat nyari si outputnya. Dari 0, anggap aja ini 0, sampai angkanya. Nih, sampai angkanya 5 batasnya. Kayak gitu. Makanya kita kasih input. Serah kalian mau pakai 1 boleh, mau pakai input boleh. Maksudnya bebas. Kalau mau pakai 1 plus 1. Cobain, harusnya bisa. Set. Ini kan dia lebih ya. Nah, itu nanti kenapa lebih? Ya, karena plus 1 sih. Sorry. Ini harusnya emang input. Nah, coba cek. Nah, kalau dia pakai 1, dia hilang kayak gitu. Kenapa hilang? Emang dari rumusnya dia start dari 0 kayak gitu. Nah, kayak gini. Kenapa start dari 0?
karena kita ini tuh isinya semuanya penjumlahan cuy gitu. Nah yang pertama ini itu nggak ada isinya. Nah karena nggak ada isinya, makanya kita akalin di sini pakai sama dengan 0 kayak gitu. Jadi ini semua tuh sebenarnya apa ya istilahnya tuh, yang satu paling atas nih emang itu bagian dari rumusnya kayak gitu. Terus kita masuk ke for loop yang kedua. Nah for loop yang kedua ini dia untuk ngebikin ngerapihin si for loopnya kayak gitu. Ngerapihin for loop gitu, ngerapihin segitiganya. Contoh kayak gini. Ini dia ngerapihin si segitiganya. Dia ngerapihin dengan syarat input minus i. Jadi misalkan i-nya sekarang di 0. Ya, ini kita cetak sebanyak si 5 spasi ke samping. Kayak gitu. 5 kali 3 spasi kayak gitu ke samping. Terus kalau inputnya 1 sama kayak gitu, dia cetak spasi lagi dikurang 1. Jadi dia bikinnya 4 kali 3. Dia bikin lagi 3 kali 3, 2 kali 3, 1 kali 3, 0 kali 3 kayak gitu. Di sini 3 kayak gitu. Terus cuma bikin spasi aja. Jadi kalian jangan bingung loh kok tadi kali 3 ya, karena ini aku spasinya 1, 2, 3 gitu. 3 spasi maksudnya kayak gitu. Jadi nggak usah bingung. Oke, jadi yang 1 itu cuma untuk bikin spasi kayak gitu, biar dia ke tengah. Nah, terus for loop yang ketiga itu buat mencetak angkanya dengan syarat kayak gini. Kalau tadi angkanya masih di pertama, nah itu nggak usah kita lakuin apa-apa, udah cetak aja langsung 1 kayak gitu. Karena nggak ada penjumlahan di sini. Sini juga nggak ada penjumlahan kan, kayak gitu. Nah, kalau udah lewat dari i sama dengan 0, baru kita kasih penjumlahan. Nah, misalkan kayak gini, ini kan udah masuk i sama dengan 2 ya. Sama dengan 1, maaf. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu dia udah masuk ke i sama dengan 1, kita lakuin yang ini. Kali, nah ini kita kerjain dulu nih. Karena di matematika kalian belajar kan kalau dikurungin berarti dikerjain duluan. I minus J, I-nya sekarang 1, J-nya masih 0. Gitu. J plus 1 sama dengan 2. Nih kita cetak 2 di bawah. Kayak gitu. Sama seterusnya 3, 4, 5, 10. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Terus jangan lupa, karena ini kita pakai print, ini juga pakai print, kita harus kasih print line. Kalau nanya print line-nya sebelah mana, print line-nya masih di dalam for yang pertama. Tuh. Jangan masuk ke for yang kedua. Beda lagi bentuknya. Oke, kayak gitu. Sampai situ aja. Buat yang masih bingung. Jadi, for loop tuh kayak gitu. Dia baru update. Jadi ini istilahnya tadi tuh outer for loop nih yang warna biru, yang luar. Nah, si outer for loop ini dia baru akan diupdate dari 0 jadi 1, dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3 kalau semua yang di dalam sudah dikerjakan kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sama kayak tadi yang ini. Kalau misalkan ini aku cetak, ini tambahan aja, habis ini aku kelar. Misalkan ini aku cetak, ini 2 ya. Short J. Ini ke samping deh ya, biar ngeliatnya gampang. Spasi, terus kasih short. Kasih short juga. Coba ya, ini aku run. Set. Nah, sip. Oh ya, ini nggak enak.
melihatnya. Biarin aja kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini aku ilangin bentar. Ini aku print line, maaf, print line. Terus sama dengan 2. Nah, pantas aneh bentuknya tadi. Nah, kayak gini. Jadi cara kerjanya kayak gini. Ini for loop yang pertama. Aku tulisin deh ya biar kalian bisa lihat. For 1 plus ini for 2. Nah, kayak gini. Set, kita kerjain. Nah, aduh. Aneh ya, kelihatannya ya. Pakai spasi deh ya, biar. Nah, sip. Nah, jadi cara bacanya kayak gini. Pas dia di for loop 1, ini kan iterasinya masih 1 nih. I sama dengan 1. Nah, begitu ini udah kelar nih 1, itu dia kerjain dulu yang di dalam. Nih, dia cetak for 1 sama dengan I-nya 1. Terus dia jalanin for loop yang kedua sampai selesai. For loop yang kedua itu J sama dengan 1, jadi dia cetak 1, J sama dengan 2. Kita cetak 2. Nah, kalau udah selesai semua yang di dalam, dia balik lagi ke atas. Balik lagi ke for loop yang outer. Dia update. For 1 sama dengan 2. Nah, kalau udah diupdate, nah sama dia kerjain lagi yang dalam, cetak lagi. For J sama dengan 1. For J sama dengan 2, cetak 2. Terus kalau udah selesai, dia update lagi yang for pertama. Jadi 3. Sama tuh, dia kerjain lagi dalamnya 1 2. Ntar update lagi jadi 4, cetak lagi 1 2 kayak gitu. Makanya tadi bintang bisa kebentuk kayak gitu karena dia ngejalanin luar dalam kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Oke, siap. Terus ini yang kebalik ya, bintang kebalik. Oke, bintang kebalik ya. Bintang kebalik itu tuh konsepnya sama. Kalian tinggal pikirin ininya doang sebenarnya, apa namanya, si segitiganya. Jadi kalian tadi bikin segitiga udah bisa kan? Kalian bikin segitiga udah bisa, udah di luar nalar lah, maksudnya kayak gitulah, udah jago. Nah, kayak gitu. Oke. Ini aku share screen ya. Set. Ini mungkin biasanya yang nanya nih kayak gini anak 01 nih biasanya. Soalnya ini soalnya Paint kan. Itu jangan, ini asal kalian tahu yang bikin angka kayak gini itu kalian disuruhnya 3 digit kan ya, yang angka kayak gini, yang 01. Benar gak? Iya, itu kalian bikin 500 baris. Nggak bakal cukup di sini aku jelasin. Tapi nanti lihat aja. Nah, tadi kalau misalkan ini ke bawah kayak gini, itu kalian dari 1 nih, dari 1 sampai N, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dibalik aja, gampang. Ini balik, ini ganti 1, ini min. Kayak gitu. Masih merah kan? Ya, pasti masih merah. Karena ini kebalik. Nah, harus kayak gitu. Set. Nah, kebalik dia tuh. Ya kan? Kebalik kan? Nah, untuk kesana ini gimana? Itu ada rumusnya, guys. Aduh, aku agak lupa rumusnya, maaf. Jadi 2 kali, tunggu aku coba dulu ya, 2 kali N min I dengan I, benar gak ya? Tunggu ya. Dengan I, ya, ada 1. Ingin. Benar gak ya? Bentar, kalau salah, sorry. Soalnya aku jarang bikin kayak gini. Nah, ya salah. Nah, ya benar sih. Udah tinggal dirapiin. Nah,
Kayak gini kan maksudnya. Jadi ini buat apa? Ya, ini buat bikin dia jadi ke kanan, kayak gitu. Kalau nggak pakai ini, dia jadi ke kiri. Ngeliat. Set, kan, ke kiri, kayak gitu. Ini rumus ya. Kalau kalian bingung, ini rumusnya kenapa bisa kayak gini? Nah, ini ya udah nggak usah ditanyain. Ini emang kayak gitu. Rumus buat bikin spasi kayak gini. Sama, kalau misalkan ini mau dibalik jadi ngadep atas, ya kalian ini tinggal diubah jadi kayak tadi, plus 1, kayak gini, N. Maaf, N. Kayak gini. Nah. Maaf, memang belum rapi. Pasti nggak rapi. Soalnya kurang 1 spasinya. Dikit lagi. Oh, kebanyakan. Maaf. Ini harusnya gini. Nah, sip. Udah aman kan. Lumayan lah. Kayak gitu. Jadi, kalian gunain itu apa namanya, for loop-nya 2, kayak gitu. Terus kasih spasi deh. Itu aja sih intinya. Udah sih, mungkin aku tutup dulu buat responsinya malam ini. Terima kasih yang buat yang udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih. Bang. Ya. Assalamualaikum, Bang. Ini nggak ada mati. Waalaikumsalam. Ya. Tuh, kalau mau ini apa nanya Ima, sok aja. Aku up sampai malam kok, online. Malam. Iya, sama-sama. Yang tadi belum kejawab, bisa tanya di ini ya, tanya di PC aja. Ingat waktu.